Yo, what is up guys? Sebelum lanjut nonton, silakan nonton sequel pertama dari film ini ya. Link ada di deskripsi video ini. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan transaksi jual beli atas rental komik milik Kang Damon dengan seorang lelaki bernama Guanggo. Damon adalah rakyat biasa penerima penghargaan masyarakat pemberani oleh presiden yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Dengan mulut manis Damon, akhirnya rental komik tersebut resmi terjual. Dan film The Accidental Detective 2 pun dimulai. Damon kini sibuk dengan persiapan kantor detektif swastanya bersama dengan mantan detektif kepolisian yang bernama Pak No. Mereka menyiapkan kantor, menyebarkan kartu nama ke seluruh penjuru kota. Namun perjalanan karir baru mereka tidak berjalan lancar. Damon dan Pak No hanya melongo di kantor. Istri Damon bernama Mioka tampaknya belum mengetahui Damon membuka kantor detektif swasta. Yang ia tahu Damon masih mengurus rental komik mereka. Hal ini berbeda dengan Pak No, istrinya sudah tahu dan sangat kesal karena suaminya memilih pekerjaan yang sekarang dibanding tawaran promosi jabatan. Di perjalanan menuju kantor, Pak No melihat sebuah poster pencarian kucing hilang bernama Bebe. Namun tidak tertulis berapa imbalan yang akan diberikan. Di kantornya, Pak No dan Damon masih belum memiliki tawaran kasus. Tiba-tiba seorang lelaki datang. Pak No menyambutnya dengan sumringah, tapi ternyata ia bukanlah klien, melainkan sedang mempromosikan warung makan yang baru saja dibuka. Pak No pun mengajak Damon untuk makan siang di sana. Tapi menurut analisa Damon, makanan di sana pasti tidak enak. Menurut Damon, pria tadi adalah seorang koki karena terlihat lecet di jari-jari tangan. Ditambah lagi, sudah mendekati jam makan siang saja, kokinya masih berkeliaran membagikan brosur. Tapi Pak No membantah karena lelaki tadi bisa saja bukan koki karena lecet di jari bisa disebabkan oleh banyak hal. Hal ini dibantah lagi oleh Damon. Lelaki tersebut memakai sepatu karet khas koki. Tapi menurut Pak No, sepatu seperti itu sering juga digunakan oleh kurir. Untuk menegaskan opininya, Damon menegaskan ia melihat pantulan tulisan Monggo Chinese, kotak pengiriman di motor lelaki tersebut, restoran yang hampir bangkrut dan selalu mengganti nama untuk memulai kembali. Damon dan Pak No pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat memesan makanan dari Monggo Chinese. Makanannya bau dan rasanya tidak enak. Walaupun kemampuan analisa mereka sangat hebat, namun sampai saat ini tidak ada satupun yang memakai jasa biro detektif mereka. Hingga Damon dan Pak No saling menyalahkan. Damon menempel stiker promo mereka di mana-mana, bahkan di toilet kantor polisi. Hingga akhirnya ia melihat seorang wanita bernama Sohyun yang kasusnya ditolak oleh kepolisian. Damon langsung memberi kartu namanya. Sementara Pak No mengunjungi rekan-rekan jaksa, namun ia hanya diabaikan. Keduanya masih bersusah payah mencari kasus dan juga klien. Pada suatu malam, Damon mendapat telepon dari Guanggo yang memberitahukan bahwa Mioka mampir ke rental komik. Damon sangat panik dan ia bergegas menuju rental. Untungnya, Mioka masih belum sadar rental tersebut sudah dijual. Kini rental komik sangat ramai pengunjung karena Guanggo mengubah strategi menjadi kedai ramen. Jika membeli ramen, maka boleh membaca komik gratis. Scene kemudian berpindah di mana Hyun, wanita yang kasusnya ditolak kepolisian, datang mencari Damon. Ia menceritakan kronologi kejadian. Hyun sedang hamil. Dari awal kehamilan, ia sudah tinggal bersama dengan tunangannya bernama Jaemin. Suatu malam, Hyun dan Jaemin menonton acara memasak di TV. Melihat dirinya ingin makan buah, Jaemin langsung pergi membeli meski sudah larut malam dan tanpa membawa ponsel. Tapi anehnya, setelah menunggu, Jaemin tidak pernah kembali pulang. Hyun kemudian melaporkan ke kepolisian bahwa Jaemin menghilang. Polisi pun memintanya menunggu. Hyun juga menanyakan pada rekan kerja Jaemin, namun rekannya juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian, polisi menelpon dan memberitahukan bahwa Jaemin tewas tertabrak kereta. Setelahnya, Direktur Woo, Direktur Panti Asuhan Hyunjae di mana Jaemin dulu dibesarkan, mengadakan pemakaman kecil dan jasad Jaemin dikremasi. Polisi menyerahkan jasad Jaemin ke Panti Asuhan Hyunjae karena tempat tersebut masih terdaftar sebagai tempat tinggalnya. Di ponsel Jaemin ada sebuah pesan aneh yang dikirim oleh seorang pria bernama Lee Dae-hyun. Ia memberitahukan anak yatim lain meninggal dengan alasan yang aneh. Jadi ia memperingatkan Jaemin untuk berhati-hati.
Tapi menurut polisi, pesan teks itu tidak cukup untuk dijadikan bukti penyelidikan. Akhirnya, Damon dan Pak No memiliki klien pertama di biro detektif mereka. Damon dan Pak No pun memulai penyelidikan. Berdasarkan jalur dari toko buah ke rel kereta yang tidak memiliki CCTV, terlihat seperti Jae-min sengaja mengambil jalur tersebut agar tidak terekam. Informasi dari detektif Song di kepolisian, kondektur kereta menyatakan ia melihat Jae-min sendirian. Namun mereka menemukan hal yang aneh, yaitu nomor ponsel Da-hyun ternyata sudah diduplikasi. Tapi karena kasus kematian Jae-min ditutup sebagai kasus bunuh diri, penyelidikan tidak berlanjut dan keberadaan duplikat nomor ponsel Da-hyun tidak dilacak. Pak No mendesak detektif Song untuk membantu, namun tampaknya agak sulit. Scene kemudian berpindah di mana Damon dan Pak No makan bersama. Pak No mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ia tidak berhenti dari kepolisian, melainkan hanya mengambil cuti panjang. Damon merasa dihianati dan ia langsung pergi. Suasana di antara keduanya kini menjadi canggung. Mereka pun kembali ke kantor polisi untuk mendesak detektif Song, namun Pak No malah dipermalukan gara-gara stiker yang ditempel Damon. Damon dan Pak No langsung pergi ke panti asuhan Yongjae. Mereka pun tercengang melihat fasilitas panti yang sangat bagus. Anak-anak di sana tampak terawat dengan baik dan panti tersebut menggandeng banyak sponsor besar. Damon dan Pak No kemudian menemui Direktur Wu yang dulunya berprofesi sebagai dokter. Di sana mereka dijamu oleh salah satu anak asuh Direktur Wu yang bernama Sahi. Direktur Wu tidak mengetahui Jae-min memiliki tunangan sehingga pemakaman diurus langsung oleh panti. Menurut Direktur Wu, anak yatim menjadi korban dalam beberapa kejadian yang tidak mengenakan, seperti kecelakaan hingga bunuh diri yang mungkin berakar dari kesepian dan tidak bisa menyesuaikan dengan kenyataan. Damon dan Pak No kemudian berusaha melacak keberadaan ponsel Da-hyun dengan bantuan seorang lelaki bernama Yeol, agen terbaik dalam kriminal dunia maya yang sempat dipenjara karena menyadap istrinya sendiri. Yeol pun mengirim phishing ke ponsel Da-hyun agar GPS-nya bisa dikendalikan. Pada keesokan harinya, ponsel Da-hyun berhasil terlacak dan berada di sebuah kafe. Namun Da-hyun kabur menggunakan motor. Damon dan Pak No mengejarnya sampai ke sebuah gedung kosong. Da-hyun sempat bersembunyi lalu menyerang Pak No. Ia berusaha melarikan diri hingga terjatuh. Hal ini pun terekam di CCTV dan hampir saja Damon dan Pak No dijadikan tersangka karena akibat kejadian itu Da-hyun dalam kondisi kritis. Ketua tim kriminal melarang Pak No ikut menyelidiki kasus kematian Jae-min. Diam-diam Damon menukar ponsel Da-hyun yang dijadikan barang bukti di kepolisian dengan ponselnya. Damon kemudian menemukan rekaman percakapan antara Da-hyun dengan seseorang yang bernama Kim Jung-hwan di ponsel itu. Jung-hwan sempat memintanya berhati-hati agar tidak digigit oleh Venom. Sebelum jatuh, Da-hyun juga sempat berteriak Venom. Damon dan Pak No akhirnya melanjutkan penyelidikan mereka menuju apartemen Da-hyun dengan petunjuk dari riwayat maps ponselnya. Sementara Yeol diminta untuk mengawasi Da-hyun di rumah sakit. Di apartemen Da-hyun, sudah ada detektif Cho menunggu mereka untuk mengambil kembali ponsel Da-hyun dan ia juga membantu Pak No masuk ke apartemen. Di sana mereka menemukan tulisan Rumah Sakit Sesarang, Venom dan juga Tuan Kim Jung-hwan. Damon lalu menarik sebuah garis besar dari 3 orang alumni panti yang meninggal yaitu Oh Cheol-ho, Lee Jae-hee, dan Kim Jae-min. Ketiganya meninggal setelah keluar dari perusahaan makanan Hana. Dan dari kematian ketiganya ada 2 nama yang terus terikat yaitu Kim Jung-hwan dan Choi Seung-bok. Scene lalu berpindah ke rumah Damon di mana Mioka mengamuk karena Damon keluyuran di malam ulang tahun pernikahan mereka. Damon pun langsung menyogoknya dengan tas. Mioka terlihat kegirangan. Sementara itu, Yeol sibuk menggoda para perawat di rumah sakit. Damon dan Pak No kemudian pergi ke pabrik perusahaan makanan Hana untuk menemui Choi Seung-bok dan Kim Jung-hwan. Damon menanyakan tentang Venom pada salah satu pekerja, namun tampaknya ia tidak tahu apa-apa. Damon dan Pak No menemui Choi Seung-bok dan terlihat ia adalah seorang pemuda dengan Down syndrome. Seung-bok sangat sedih saat ditanya tentang Jae-min. Sesaat kemudian, Kim Jung-hwan yang merupakan kepala urusan umum pabrik perusahaan Hana datang menemui mereka. Ia mengatakan Da-hyun adalah seorang megalomania, yaitu gangguan kepribadian narsistik. Jung-hwan adalah orang yang menemukan jasad Lee Jae-hee. Ia berkata saat itu ia ke rumah Jae-hee untuk menenangkannya. Jung-hwan tampak buru-buru, namun Damon langsung menodongnya dengan pertanyaan bagaimana Jung-hwan bisa masuk ke apartemen Jae-hee. Ia beralasan mengetahui kode apartemen saat menemani Jae-hee menandatangani kontrak, tapi sekarang ia sudah lupa kodenya. Saat Jae-min tewas, ia mendengar kabar di pusat pelatihan di Pocheon.
Damon dan Pak No kemudian pergi, namun Damon sudah bisa menyimpulkan keterangan yang diberikan Jung Hwan adalah bohong. Karena untuk apa Jae-hee, seorang wanita dewasa, berbagi kode apartemen dengan Jung Hwan, dan dari mana Jung Hwan bisa mengetahui Jae-hee meninggal padahal kompor di apartemennya masih menyala pada saat kejadian. Damon dan Pak No melanjutkan penggalian informasi dan bukti kematian Chol-ho, Jae-hee, dan Jae-min. Namun tiba-tiba Pak No mendapat kabar Da-hyun telah tewas. Pak No merasa bersalah atas kejadian ini dan pulang dalam keadaan mabuk berat. Keesokan harinya mereka sempat melayat ke pemakaman Da-hyun dan berpapasan dengan Sa-hee. Di luar gedung, Damon memberitahu Pak No ia mendapat informasi dari detektif Cho tentang alamat Chol-ho yang ternyata bukan di asrama pabrik. Sehingga cukup mencurigakan Jung Hwan mengetahui kasus tabrak lari Chol-ho dengan sangat cepat. Bahkan sebelum polisi datang, ia sudah tiba di rumah sakit dan mengklaim dirinya sebagai wali Chol-ho. Kasus Jae-hee juga mencurigakan. Dinyatakan bahwa ia meninggal bunuh diri dengan meminum pil tidur dan membiarkan kompor gasnya menyala. Tetapi tidak ditemukan resep pil itu untuk Jae-hee, padahal pil itu hanya bisa didapat dengan resep dokter. Diduga seseorang menyelinap masuk dan membuatnya tertidur, lalu merancang situasi seperti bunuh diri. Damon yakin bahwa Jung Hwan terlibat dalam beberapa kejadian tersebut. Damon dan Pak No berpikir keras jika kasus kematian ketiganya adalah pembunuhan, apa sebenarnya motif pelaku. Hingga akhirnya Damon menduga para korban memiliki asuransi jiwa yang diwariskan pada Sung Bok yang rekening banknya dikelola oleh Jung Hwan. Setelah diselidiki, benar ketika korban memiliki asuransi kecelakaan dari perusahaan dan yang paling diuntungkan dalam kematian ketiganya adalah Sung Bok. Pak No kembali menghadap ketua tim kriminal, Pak Kwon, untuk melanjutkan kasus kematian ketiganya. Karena didapatkan juga transaksi yang cukup besar di rekening istri Jung Hwan. Pak Kwon akhirnya setuju dan menginterogasi Jung Hwan dan beberapa orang perusahaan Hana serta direktur panti asuhan. Jung Hwan hanya terdiam dan menangis saat direktur Woo datang. Secara mengejutkan, Jung Hwan mengakui ia membunuh ketiganya untuk biaya berobat istrinya. Ia menceritakan semua kronologi dengan sangat jelas. Pak Kwon pun berterima kasih pada Pak No, tapi tampak masih ada yang mengganjal di hati Pak No. Scene kemudian berpindah di mana Damon kemudian pulang ke apartemennya dengan membawa banyak hadiah untuk Mioka dan anak mereka. Tapi Mioka terlihat murung. Rupanya ia sudah mengetahui rental komik mereka dijual oleh Damon. Mioka pun menghajarnya habis-habisan, bahkan menyerahkan surat cerai. Sementara Pak No makan malam dengan damai bersama istri dan anak kembar mereka. Scene lalu berpindah ke rumah Abu. Damon dan Pak No sedang menemani Hyun mengunjungi Abu Jae-min. Kemudian Hyun melunasi upah mereka. Setelah Damon dan Pak No makan bersama sambil curhat tentang rumah tangga, mereka melihat tayangan berita penangkapan Jung Hwan yang tidak sengaja menjatuhkan tangan palsunya. Melihat hal ini, Pak No bergegas melanjutkan penyelidikan karena tidak mungkin Jung Hwan memanjat jendela apartemen Jae-hee di lantai 4 dengan tangan palsu. Detektif Song juga menambahkan mobil pabrik yang biasa menjemput Jung Hwan tidak terlihat di sekitar lokasi kejadian. Dari CCTV terdekat, terekam sebuah mobil menuju lokasi kejadian dan muncul kembali setelah 30 menit. Tapi mobil tersebut merupakan mobil curian. Damon dan Pak No kemudian mengkonfirmasi alibi Jung Hwan pada malam kematian Jae-min. Ia tidak berbohong bahwa ia berada di pusat pelatihan, sehingga yang menculik dan membunuh Jae-min kemungkinan orang lain. Damon dan Pak No juga mendatangi rumah sakit di mana istri Jung Hwan dirawat. Namun istrinya sudah dipindahkan ke rumah sakit Sesarang sejak 1 hari lalu. Diduga Jung Hwan membuat kesepakatan dengan seseorang demi kesembuhan istrinya. Keesokan harinya, Damon terbangun dengan keadaan rumah yang kacau bersama dengan bayinya Hongji. Mioka masih marah besar padanya. Terpaksa Damon harus membawa Hongji ikut dalam penyelidikan. Ia dan Pak No kembali datang ke panti asuhan Yungjae untuk menggali informasi dari Direktur Woo. Direktur Woo mengatakan ia berada di pusat pelatihan saat kematian Jae-min bersama direktur rumah sakit dan manajer pabrik. Pak No sengaja memancingnya dengan mengatakan penyelidikan dilanjutkan karena Jung Hwan tidak membunuh para korban. Ia juga menipu Direktur Woo dengan berpura-pura mendapat telepon tentang mobil curian untuk melihat reaksinya. Direktur Woo terlihat tidak nyaman mendengarnya. Scene kemudian berpindah di kantor di mana Hongji sudah tertidur lelap, sehingga Damon dan Pak No harus berdiskusi dengan berbisik-bisik. Damon menduga Direktur Woo meminta Jung Hwan dan orang lain untuk melakukan kejahatan, dan Jung Hwan yang menentukan siapa korbannya agar ia mendapat keuntungan dari klaim asuransi para korban. Namun untuk hal ini bisa jadi tidak diketahui oleh Direktur Woo. Damon juga mencurigai rumah sakit Sesarang di mana istri Jung Hwan saat ini dirawat dan nama rumah sakit ini juga tertulis di apartemen Da-hyun.
Merasa kasus ini belum selesai, Daemin berniat mengembalikan uang Hyeon. Yeol yang menguping di luar langsung masuk dan membuat keributan sehingga Hongji terbangun dan menangis. Setelah Hongji tenang, Yeol malah kembali berteriak membuat Daemin kesal dan mengusirnya. Daemin bersama Hongji kemudian pergi ke lab analisa darah untuk mengidentifikasi golongan darah dari bercak darah di dompet Jaemin. Mioka juga mengirim pesan ke Daemin untuk menjemput anak sulung mereka Gunwo. Namun seseorang berusaha menculik Gunwo saat Daemin datang menjemputnya. Beruntung Gunwo berhasil diselamatkan karena Mioka datang di saat yang tepat. Mereka pun hanya bisa terduduk lemas di pinggir jalan. Di sisi lain, Yeol berada di rumah sakit Sesarang untuk menyelidiki dari mana pil tidur yang diminum Jae-hee. Menurut perawat di sana, tidak pernah ada kasus pencurian pil tidur di rumah sakit itu. Beberapa saat kemudian, Sahi lewat saat Yeol masih berbincang dengan perawat. Menurut perawat, ia tidak melakukan apapun padahal ia adalah manajer rumah sakit. Ia juga mendapat perlakuan istimewa oleh ketua yayasan, yaitu Pak Woo, yang juga direktur panti asuhan Yungjae. Setelah Sahi pulang, Yeol menyelinap masuk ke ruang kerjanya. Namun Yeol dipergoki penjaga keamanan sehingga dibawa ke kantor polisi. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi. Di halaman parkir, Pak Ano dihampiri oleh Sahi yang mengajaknya ke pojokan untuk membicarakan Direktur Woo. Namun tanpa diduga, Sahi malah bertindak seolah-olah Pak Ano melecehkannya hingga akhirnya Pak Ano juga ditangkap dan dikurung bersama Yeol. Di sisi lain, Daemin menerima hasil tes golongan darah yaitu A+. Golongan darah ini berbeda dengan darah Jaemin yaitu AB-. Daemin kemudian berlutut pada Mioka agar diizinkan meneruskan penyelidikan. Walau kesal, Mioka mengizinkannya. Daemin lalu pergi mengunjungi Pak Ano dan Yeol. Ia sudah tahu motif Direktur Woo jika benar ia terlibat. Direktur Woo mengincar organ para korban untuk dijual kepada orang-orang kaya yang membutuhkan transplantasi organ. Itulah mengapa panti asuhannya mengurus kesehatan anak yatim dengan baik, karena semua sponsornya kaya dan juga berkuasa. Direktur Woo memperbarui pendukung anak yatim secara berkala. Ketika mereka cukup umur untuk meninggalkan panti, mereka dipekerjakan di pabrik yang tidak menguntungkan. Tapi mereka dijaga dengan baik sampai tiba waktunya mereka diberhentikan saat para pelaku merasa membutuhkan organ mereka. Sehingga pabrik dan yayasan terhindar dari kecurigaan. Akan tetapi kasus Jaemin tidak sesuai dengan teori ini. Ia dimakamkan 2 hari setelah meninggal. Tidak ada waktu bagi pelaku untuk mengambil korbannya. Namun berdasarkan hasil tes darah dari bercak darah di dompet Jaemin, kemungkinan yang tertabrak kereta adalah orang lain yang dipalsukan sebagai Jaemin dan Jaemin yang asli masih hidup. Dan diduga Venom adalah sebutan untuk Sahi. Yeol menambahkan, ia sempat melihat di kalender Sahi pada tanggal hari ini tertulis pesawat TG656 tiba pukul 16.25. Kemungkinan hari ini adalah hari operasi pengambilan organ Jaemin. Analisa Daemin, Pak Ano dan juga Yeol ternyata disimak oleh Pak Kwon dan tim. Karena butuh waktu untuk melaporkan ke komando atas, Pak Kwon melepaskan Pak Ano dan Yeol meski masih dalam pengawasan. Karena kematian Jaemin sudah dipalsukan, tidak mungkin operasinya dilakukan di rumah sakit Sesarang. Mereka berbagi tugas, Pak Ano ke panti asuhan, sementara Daemin dan Yeol ke bandara mencari Venom alias Sahi. Pak Ano menemui Direktur Woo dan langsung mengatakan bahwa Direktur Woo tidak akan bisa melakukan operasi hari ini. Direktur Woo menawarkan sejumlah uang agar Pak Ano tidak ikut campur. Ia bahkan menyebut para anak yatim akan hidup seperti sampah. Pak Ano sangat marah dan mencengkram kera Direktur Woo, namun Direktur Woo ternyata sudah bersiap dengan alat kejut listrik sehingga Pak Ano pingsan seketika. Ia juga menyuntikkan sebuah cairan pada Pak Ano. Di sisi lain, Daemin dan Yeol melihat Sahi ditemani beberapa pria sedang menjemput seseorang yang tampak sakit. Mereka tidak bisa segera mengejar karena motor Yeol diparkir sangat jauh di luar bandara. Daemin pun mencoba menghubungi Pak Ano namun tidak bisa tersambung. Ia langsung mengabarkan hal ini pada tim Pak Kwon dan bergegas menuju pusat pelatihan di Pocheon, lokasi di mana Direktur Woo sering mengadakan pertemuan. Di depan jalan masuk, Daemin meminta Yeol mematikan mesin motor agar mereka tidak ketahuan. Setibanya di pusat pelatihan, tempat tersebut sangat gelap dan sepi. Yeol lalu menyelundupkan kamera yang sudah ia modifikasi untuk memantau keadaan di dalam gedung. Terlihat ada beberapa penjaga berada di sana. Karena Daemin tidak mahir mengendalikan kamera, para penjaga menyadari adanya kamera berjalan dan bergegas menghancurkannya. Sebelum dihancurkan, Daemin sempat melihat Pak Ano berada di sana dalam keadaan pingsan. Di sisi lain, di kantor polisi, Pak Kwon menghadap komandan agar ia bisa menurunkan tim. Ia bersedia bertanggung jawab jika teori Daemin salah. Karena komandan nampak berbelit-belit, Pak Kwon memerintahkan timnya untuk langsung bergerak.
Sementara di pusat pelatihan, Jaemin benar-benar masih hidup. Dengan kondisi lemas dan tubuh terikat, ia memohon untuk dilepaskan. Tiba-tiba saja, Daemin dengan nekat menerobos masuk ke dalam gedung menggunakan motor Yeol. Ia sengaja membuat keributan hingga akhirnya berhasil menemukan Pak Noh. Sementara Yeol menyelinap ke ruang panel untuk mematikan listrik sehingga operasi tertunda. Akan tetapi, Sahi memergoki dan memukulnya berkali-kali. Pak Noh datang, namun Sahi sangat lincah. Ia berhasil melukai Pak Noh. Mereka kemudian berkelahi hingga akhirnya Pak Noh membuat Sahi pingsan. Setelah itu, secara tidak sengaja Pak Noh, Daemin, dan Yeol masuk ke sebuah ruangan yang dijaga oleh orang yang hampir saja menculik Gunwo, anak Daemin. Yeol menakutinya dengan pistol mainan lalu bersembunyi. Ruangan tersebut merupakan ruang operasi rahasia Direktur Wu. Ternyata Direktur Wu membawa pistol untuk mengancam mereka. Pak Noh menyerangnya saat ia mengancam dokter lain di sana, namun dokter lain malah memojokkan Pak Noh. Melihat kesempatan ini, Direktur Wu mengarahkan pistolnya pada Pak Noh. Dengan sigap, Daemin melindungi dan mengorbankan dirinya tertembak. Pak Noh pun sangat marah dan memukuli Direktur Wu hingga pingsan. Pak Noh menangis meratapi Daemin yang terkapar. Tapi sesaat kemudian Yeol datang dan terkejut melihat keadaan kacau balau. Untungnya Daemin masih hidup dan para polisi sudah datang. Daemin ternyata hanya berpura-pura mati untuk melihat reaksi Pak Noh. Berkat kerja keras Daemin dan Pak Noh serta Yeol yang tidak terlalu berguna, Direktur Wu dan komplotannya berhasil ditangkap. Daemin pun dibawa dengan ambulans sementara Yeol menangisi motornya yang rusak. Pak Kwon pun berterima kasih pada Pak Noh dan juga Daemin. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Daemin dirawat untuk penyembuhan luka tembaknya sambil menonton siaran berita bersama Pak Noh. Sesaat kemudian, Hyun datang bersama Jaemin untuk berterima kasih dan memberikan kembali upah untuk Pak Noh dan Daemin. Tapi Pak Noh mengembalikannya untuk keperluan persalinan Hyun. Daemin sangat kesal, tapi Daemin mendapat kompensasi dari pemerintah berkat aksinya kali ini. Ia mendapat cek sebesar $200.000. Pak Noh pun menyuruhnya merahasiakan hal ini dari Yeol, padahal Yeol sudah memasang penyadap di pakaian Pak Noh. Yeol menguping pembicaraan mereka sambil tersenyum. Dan film The Accidental Detective 2 pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Buat kalian yang suka film detektif, silahkan kalian komen di bawah judul film apa yang ingin Mimin bahas selanjutnya. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kebenaran menyakitkan seperti duri pada awalnya, tapi pada akhirnya ia akan mekar seperti mawar. Dadah!